uh, dari permintaan mahasiswa juga mau ada sharing SPSS untuk persiapan menulis karya ilmiah atau skripsi. Ya, sebenarnya ini sebagai tentu tidak lengkap, tidak semua kita bahas ya, tapi ini sebagai pengantar saja. Teman-teman, sebenarnya materi SPSS ini banyak bisa dipelajari secara mandiri, ya, tapi ini sekedar simulasi untuk membuka apa sebenarnya SPSS ini, bagaimana cara menggunakannya. Tapi lebih lanjut teman-teman harus belajar sendiri juga secara mandiri, banyak itu di YouTube banyak, bisa belajar ke teman juga. Ya, yang jelas ikuti saja dulu untuk malam ini pengantar. Ini baru sesi tahap 1 ya. Tahap 1, akan ada tahap 2 nih. SPSS. Ya, SPSS ini adalah aplikasi statistik. Nah, jadi kalau penelitian itu kita biasanya menggunakan statistik. Bisa juga manual, tapi ini sekarang teknologi ada aplikasinya yang dinamakan dengan SPSS. Jadi ini cukup membantu di dalam kita meneliti, membuat karya ilmiah. Nah, narasumber kita malam ini adalah langsung Pak Ketua kita sendiri, yaitu Pak Hazrianto, sudah hadir bersama-sama kita. Lalu teman-teman yang berpartisipasi malam ini, untuk lebih meriahnya, kami harap untuk membuka kameranya. Dek, minta baju, Dek. Membuka kameranya ya. Buka kameranya ya. Nanti atau kita sesi kan. foto dulu. Sesi foto dulu pertama nih ya. Itu Pak Sumarji manggil-manggil minta baju ya. Belum pakai baju ya. Iya, Pak, pakai baju baru-baru, dulu. Pak. Kita foto dulu. Jadi langsung ada dokumentasinya nih. Tapi siapa yang bisa screenshot? Saya pakai HP ya. Yang Pak bisa screenshot pakai komputer? Saya pakai HP juga, Pak. Ini siapa ini? Oke, kita screenshot aja pakai ini ya, HP ini ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Satu, dua. Nah, Pak Sumarji sudah ya. Pak Sumarji sudah pakai baju. Satu. Ya, Pak, maaf, Pak. Tiga. Nggak ditutupnya tadi. Baik, teman-teman, saya sudah ambil screenshotnya. Selanjutnya kita masuk langsung ke sesi materi yang akan disampaikan langsung oleh ketua kita, yaitu Bapak Hazrianto SMM PSI. Pada Pak Azil kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Daris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu, kesempatan hadir pada kesempatan saat ini ya. Saya izin untuk videonya close ya, biar agak lebih bebas. Oke, nah tadi sudah disampaikan sekilas dan disampaikan oleh moderator kita Pak Daris yang berkaitan dengan perkenalan SPSS. Ini atas rekomendasi juga dari beberapa dosen pembimbing teman-teman ya, teman mahasiswa untuk memberikan sedikit sharing atau pencerahan pelatihan berkaitan dengan pengolahan data untuk penelitian pada bab 4 khususnya. Nah, memang saya bagi beberapa tahap. Untuk pertemuan saat ini, itu kita masuk pada tahap pertama, nanti tahap kedua membahas yang lainnya berkait dengan uji
asumsi klasik ya. Kemudian tahap ketiga masuk pada uji korelasi dan regresi. Mungkin kalau ada kesempatan lagi nanti kita bisa ketemu untuk membahas pembahasan pada bab 4-nya. Nah, untuk itu saya coba share ya. Share yang beberapa bagian yang berkaitan dengan sorry, dengan Smart PS ya. SPSS, sorry, SPS dan kalau bagi yang belum punya aplikasi SPSS nanti bisa diinstal dulu di laptopnya. Oke. Nah, sebelumnya ada beberapa di materi itu yang perlu kita cermati bersama. Itu yang berkaitan dengan kolek data. Kolek data itu sebenarnya kan sebelum kita, setelah teman-teman sidang proposal yang lalu itu, kemudian merancang draft pembuatan kuesioner ya. Nah, beberapa rancangan itu ada yang menggunakan secara manual, penyebaran data secara disebarkan secara manual, hardnya ada juga yang menggunakan Google Form. Nah, ini saya kasih beberapa sampel contoh untuk kuesioner ya. Nah, ini ada beberapa data yang barangkali yang dapat kita pakai untuk eh, merecord kuesioner atau pengumpulan data dari kuesioner kita. Ini contoh saja ya, kebetulan ini bimbingan saya. Nah, ini ada data profil data. Profil data ini berkaitan dengan data deskriptifnya nanti. Nah, di sini ada beberapa bagian. Satu di antaranya ada jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, kemudian status pegawai, lama bekerja atau masa kerja ya. Nah, ini semua bagian-bagian ini disesuaikan ya, disesuaikan dengan keperluan kuesioner teman-teman ya. Nah, di sini ada laki-laki. Laki-laki ini saya biasanya mensimbolnya dengan angka 1 supaya mudah diingat. Laki ini angka 1, kemudian ini biasanya saya simbolkan dengan angka 2. Menikah ini saya simpulkan dengan angka 2, belum menikah saya simpulkan angka 1. Nah, ini kita bisa, kalau ada SMP ya, kalau tidak ada, berarti kita nolkan saja. 0, ini 1, 2, 3, 4. Karena ini akan dibaca dalam tabulasi data nanti. Untuk pegawai tetap, satunya 1, pegawai tidak tetap, angkanya 2, ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kode-kode ini perlu kita ingat. Walaupun dalam pengisian kuesioner itu tidak ada, ya tidak disebutkan angka-angka ini. Nah, ini bentuk kuesioner yang biasa teman-teman sudah siapkan, seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya, sangat setuju. SS itu menggunakan skala Likert ya, kita kasih dia bobot 5, setuju, S kita kasih bobot 4, netral atau tidak tahu itu kita kasih bobot 3, tidak setuju kita kasih bobot 2, sangat tidak setuju kita kasih bobot 1. Karena angka-angka yang ini akan dibaca dalam tabulasi data nanti. Nah, ini sekilas yang berkaitan dengan kuesioner. Nah, bagaimana kita merekap dalam Excel dalam bentuk tabulasi data sebelum kita nanti masuk kepada SPSS seperti itu ya. Sebelum kita masuk pada lembar kerja SPSS. Nah, kita coba, saya coba share yang berkaitan dengan tabulasi data Excel. Nah, ini contoh untuk data Excel ya. Nah, ini yang diambil dari Google Form. Disebarkan melalui Google Form. Data yang kita perlukan itu biasanya untuk deskriptif itu adalah data ini. Kelamin, terus tadi ada data profil kuesioner kita. Ya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Kita rekap dulu satu.
Nah, dari mana kita membuat angka 1 ini tadi? Nah, kita mengambilnya dari sini, dari data ini. Jadi teman ini saya hide dulu ya. Dulu datanya lumayan banyak nih. Supaya nanti kita lebih mudah. Oke. Nah, ini teman kita bisa memberi simbol langsung nih. Kalau kita tekan Ctrl F, ya di sini kan replace nih. Replace ya, misalnya kita ngambil dari laki-laki nih. Replace all. Misalnya 1 adalah laki-laki ini. Tuh, laki, laki. Kita replace all, nanti semua yang jenis gendernya laki-laki ini, biasanya dia akan pindah. Oke, ya. Oke, kita coba lagi 1 laki, laki. Oke. Bismillah. Nah, kau udah kagak hilangkan ya? Apa? Doa dari Poli. Iya. Kok tahu kau? Bisa kau hilangkan. Kok tahu kau? Udah ya, sudah ya. Oke. Nah, atau kita buat dalam bentuk manual ya. Ini misalnya 1 laki-laki nih ya, ini laki-laki. Nah, biasanya dia bisa tuh. Saya tak tahu ini kenapa tak bisa ya. Nah, 1 ini laki-laki 1 dia akan bentuk seperti ini tabelnya. Nah, seperti ini. 1 laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan ya. Kayak ini laki-laki, perempuan. Ini ada data yang hilang ya. 50. Nah, dia akan bentuk seperti ini. Sama dengan tingkat pendidikan juga awalnya. Kita coba berubah ya. Coba tahu nanti bisa di sini. Oke. Oke. Tidak bisa ya. Protect sheet. Replay data in protect sheet. Tidak mungkin. Oke. Oke. Apa kita gunakan yang manual aja ya. Bisa nanti bisa dicoba ya untuk membuat apa tuh data yang seperti ini. Ini kan sudah dibuatkan dalam bentuk angka, baik itu data status pernikahan, apa ini ya, jenis kelamin tadi laki-laki 1, nih perempuan 2, 1, 1, ini 1, 2, 1, 1, sama juga dengan status pernikahan. Yang di sini yang belum menikah 1, yang sudah menikah 2, berarti 1, 1, 2, 2. Kita coba cek 1, 1, 2, 2. Begitu juga dengan tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan untuk S2 4. Ini 1, 1. Berarti 4, 1, 1. Ya, status pegawai juga. Yang tetap 1. Yang tidak tetap 2. Berarti 1, 2. 1, 2 dijadikan angka. Masa kerja juga sama seperti itu. Nah, masa kerja yang 2 tahun, kurang dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun ini, itu 1, di sini 2, berarti 2, 2, 3. 2, 2, 3. Ini gambaran untuk keperluan data deskriptif nantinya. Kemudian untuk data sebaran kuesioner kita, ini saya sudah buat dalam bentuk form ya. Kalau teman perhatikan di sini, sudah jadi. Di sini kebetulan variabelnya itu adalah kepuasan kerja, ya job satisfaction. Itu ada, kalau teman nanti punya beberapa indikator atau beberapa pernyataan ya, item dari variabel yang kita miliki. Kalau ada 5, ya berarti ada 5 di sini. Ya misalnya kita punya job satisfaction-nya itu pernyataannya ada 5, berarti dia cuma sampai 5 saja.
Ya, kemudian ditambah dilanjutkan dengan variabel yang lain. Nah, di sini misalnya untuk leadership-nya itu ada sampai 15 ya. Kemudian motivasi di situ ada sampai 10. Ya, ini disesuaikan. Nah, semua hasil jawaban responden tadi itu dari responden pertama ini sampai dia responden ke 54 nih. Ya. Dia 55 dikurang 1 dengan judul ini, jadi dia 54. Nah, jawabannya itu semua dimasukkan di sini dalam bentuk angka. Ini sekilas yang berkaitan dengan tabulasi data. Oke ya, untuk tabulasi data nanti kita ingat ini saya simpan dalam bentuk SPSS supaya nanti kita running ke memanggil data di SPS-nya itu akan jauh lebih mudah. Ya, kita close ya. Nah, kita close, kemudian kita buka program SPS-nya. Nah, ini program SPS-nya. Nah, ini adalah lembar kerja dari SPSS, statistik SPSS ya. Nah, bagaimana kita menginput data tadi, tabulasi tadi ke dalam SPS? Di sini ada boleh menggunakan file, open, data, atau kita gunakan gambarnya di sini ya. Lebih mudah ini ada folder. Klik folder, kita cari di sini kan masih statistik nih, ini dirubah dulu dalam bentuk Excel karena tadi kebetulan nyimpan datanya dalam bentuk Excel. Terus kita cari yang tempat penyimpan data saya itu di pelatihan sharing. Saya kebetulan nyimpannya di sini. Nah, ini kita klik open. Nah, setelah open di tadi ada sheet-nya itu kan ada beberapa data. Satu untuk keperluan Smart PLS, kemudian Google Form kita, kemudian SPSS dan data deskriptif. Nah, sekarang langsung kita ambil data yang SPSS-nya. Ya, kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita klik OK, dia akan tampil seperti ini. Data itu sudah masuk. Kita coba cek variabel view-nya. Nah, di sini adalah semua data-data kita. Hanya saja sini masih belum kita kasih nilainya. Nah, tadi kan masih dalam bentuk angka nih jenis kelaminnya. Contoh ya, angka 1, 2, 4. Nah, ini kita kasih nilai dulu. Contoh ya, jenis kelamin 1, katakanlah laki-laki. Ya. Kita add nomor 2, perempuan. Sudah masuk, oke. Nah, dia sudah terinput di sini. Kemudian kita mulai lagi dengan perintah value untuk status pernikahan. 1, belum menikah. 2, ya, menikah, katakanlah. Ya. Terus 4. Kemudian untuk tingkat pendidikan. 1, kita input SMU. 2, diploma. 3, S1 sarjana. Ini untuk sampel saja ya. 4, S2 register. Oke, kita klik OK. Untuk status pegawai. 1, pegawai tetap. 2, pegawai tidak tetap. Tidak tetap. Nanti penulisannya udah kecil besar disesuaikan dengan keperluan ya. Nah, itu keperluan data deskripsinya saja. Lama bekerja. Nah, tadi kurang dari 2 tahun ya. Kurang dari 1, yaitu dia kurang dari 2 tahun. 2, dari 2 tahun hingga 5 tahun. Oke, 3, lebih dari 5 tahun.
Oke. Keperluan untuk data deskriptif kita sudah selesai. Ya. Nah, kita akan merubah skala di sini. Ini ada skalanya. Ini skala bisa dirubah. Kalau untuk questionnaire ini bisa menggunakan segala skala ya, skala atau ordinal. Nah, ini bisa langsung diinikan. Tapi dia untuk tahap ini tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, dengan begini sudah selesai. Ini data sudah bisa kita running. Nah, kita coba membuat satu uji, yaitu dengan analisis deskriptif kemudian frekuensi. Nah, di sini ada jenis kelamin. Ini kalau kita memasukkan semua nih, ada jenis kelamin. Diklik, masukkan satu. Semua data responden tadi itu di luar hasil ini ya, hasil pernyataan kita. Nah, statistik di sini ada kuartil, continue. Ini ya, klik OK. Nah, data sini akan mulai terbaca. Nah, inilah data, boleh gunakan yang di atas atau kita menggunakan yang di bawah. Saya lebih senang menggunakan yang di sini. Nah, ini satu untuk jenis kelamin. Untuk jenis kelamin itu ada 36 laki-laki, perempuan 18. Ya, responden kita. Gambaran responden kita. Jadi total responden kita itu 54. Nah, berdasarkan status pernikahan, ada 11 dari responden kita yang belum menikah dan 43 yang telah menikah, yang menikah. Yaitu setara dengan 20,4% yang belum menikah dengan 79,6% yang sudah menikah. Bisa membaca dengan persen, bisa membaca dengan jumlah frekuensi. Nanti bagaimana mendeskripsinya dalam data profil deskriptif di bab 4-nya saja. Ya. Untuk tingkat pendidikan begitu juga. Di sini kita perhatikan lebih banyak pada tingkat pendidikan SMU ya, 39. Dari pegawai kita itu adalah berpendidikan SMU, setara dengan 72,2%. Pekerja kita itu dari data yang kita punya itu 72,2%. Nah, status pegawai tetap ada 36 pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap ada 18 pegawai tidak tetap. Atau setara dengan 33,3% pegawai tidak tetap. Untuk lama bekerja atau masa kerja, kita dapat perhatikan di sini, dapat dilihat ya. Di bawahnya itu ada 11, ya sekitar 20%, 20,4% itu yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Yang dari 2 tahun sampai 5 tahun itu ada 9 orang, atau setara dengan 16,7%. Sementara di atas 5 tahun itu masa kerjanya itu ada 34 orang, atau setara dengan 63%. Nah, ini untuk gambaran nanti menambah pada deskriptifnya. Barangkali, wah ini kurang nih lembaran untuk bab pembahasannya. Nah, ini bisa salah satu solusi untuk menambah dari sisi frekuensinya. Itu satu. Kemudian kita coba menuju ke datanya lagi. Awal ya, ini saya close dulu supaya kita mudah nanti. Nah, kita kembali di sini. Tadi untuk ini sudah selesai. Sekarang saya kasih contoh tidak semua ya. Tidak semua dari variabel ini ya. Untuk deskriptifnya saya kasih satu saja. Untuk job description-nya saja. Yang lainnya nanti bisa belajar disimulasikan. Nah, di sini juga bisa dikasih nilai. Contoh. Satu tadi. Satu itu adalah sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Good. 2, tidak setuju. 3, netral. 4, setuju. 5, sangat setuju. Oke. Oke. Nah, karena ini sama, ini bisa di copy paste nih di bawahnya. Ya. Ini Ctrl C masuk ini. Ctrl V. Ini, ya. Ctrl C.
Oh ya. Biasanya ini dia bisa nih ya. Nah, gini aja lah. Ini udah ya. Paste. Karena kita sudah masukkan instruksi satu karena dia sama. Dia sambil sampai 15 ya. Oke. Nah, yang lain juga bisa tinggal paste-paste aja. Nah, kita coba lagi analis, deskriptif, kemudian frekuensi. Ini riset. Kita ambil yang variabelnya. Ini variabel apa dari job description ya. Nah, ada 12. Jadi skalanya dirubah aja, dirubah. Statistik di sini body quartal. Ya, oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini juga dapat membantu kita menambah ya, menambah pembahasan kita pada tahap deskriptif. Nah, untuk pernyataan pertama kita dari item keseluruhan pertama kita itu satu jawaban yang menjawab netral atau setara dengan 1,9%. Yang setuju ada 23 orang, sangat setuju itu ada 30 orang. Bisa dilihat di sini. Itu untuk pernyataannya pertama. Ya. Indikator kita yang pertama atau kuesioner kita yang pertama. Yang kedua, yang sangat setuju ada 29. Ya, pembacanya sama seperti ini, satu tadi. Sementara pernyataan kita yang ketiga itu netral, yang menjawab netral ada 2 orang, yang setuju 21 orang, yang sangat setuju ada 31 orang. Nah, dia sampai dengan 3, 4, sampai dengan 12 ini. Tuh. Kita perhatikan sampai dia dengan 12 bisa kita jelaskan. Boleh menggunakan jumlah responden, boleh menggunakan dalam bentuk bobot presentasi. Ya. Nah, kalau semua indikator akan dibahas seperti itu, mungkin lembaran untuk deskriptifnya itu sangat-sangat banyak. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Itu yang berkaitan dengan sekilas frekuensi. Nah, sekarang ya kita coba melihat dari sisi min score-nya. Ya, nilai min score. Karena data kita sudah masuk semua kuesionernya, angkanya, kita bisa analis, deskriptif. Nah, di sini ada di bawah frekuensi itu ada deskriptif. Kita klik deskriptif. Deskriptif ini semua itu dimasukkan variabelnya, apa variabel indikator dari variabelnya. Job satisfaction atau kepuasan kerja itu ada 12 indikator. Nah, kita masukkan dalam kotak variabel, klik option. Nah, biasanya ini sudah bawaannya, nilai min, nilai minimum, maksimum. Kita hanya perlu sebenarnya yang min ininya saja, min skornya. Ya. Kemudian kita continue, kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini untuk melihat rata-rata ya, min skor rata-rata. Ini ada interpretasinya nanti dari masing-masing nilai min ini, nilai skor rata-rata ini. Nah, di bagian bawah ini bisa ditulis total skor, total min skor atau total rata-rata min skor dari keseluruhan. Caranya itu menjumlahkan semua nanti di Excel, menjumlahkan semua, kemudian dibagi dengan 12, dia akan dapat di sini. Nah, ini menjelaskan jawaban minimum untuk pernyataan satu itu adalah 3. Jawaban yang paling tinggi dia 5. Rata-rata jawaban itu berada pada kategori 4,54. Nah, 4,54 ini kasih kolom keterangan di sampingnya untuk interpretasinya. Ya, interpretasinya 4,54 ini berada pada kategori rendahkah, sedang, tinggi, seperti itu ada di sini. Jadi angkanya ada compare tabelnya nanti dalam waktu pembahasan untuk masing-masing pernyataan kita. Nah, kalau biasa 44 ini berarti udah bagus dia. Jadi ada yang 1 ya. Nah, 3 ini mungkin mendekati 4 juga. Ini sudah pada baik semua nih, sangat baik. Ya. Itu salah satunya. Nah, untuk variabel lain itu sama. Ini satu untuk variabel
indikator dari variabel job satisfaction. Kalau untuk yang lain kita running lagi, olah lagi, riset, kita ambil variabelnya apa indikatornya itu berkaitan dengan leadership. Nah, ini tekan shift tinggal supaya cepat ya, tekan shift langsung panah ke bawah sampai 15. Masuk, kita cek lagi, ya oke, dia akan muncul. Nah, ini untuk deskriptif leadership. Kemudian untuk yang lainnya itu lagi, satu lagi, motivasi. Tekan shift, kemudian page bawah ya, page down, tanda panah ke bawah itu, atau sesatu. Ya, bisa dengan sesatu gini, cuma sesatu kan lambat contohnya. Itu semua yang cuma kan agak lambat. Oke. Kalau tekan shift, langsung dia agak lebih cepat. Jadi satu hari ini kalau data sudah tersedia, olahan datanya sudah selesai. Nah, ini untuk keperluan min score 3 variabel sudah terpenuhi. Nah, cara membacanya macam mana? Kalau misalnya ini ya, ini min score per pernyataan. Bahwa pernyataan ini baik, sangat bagus. Nah, di sini dia. Sangat baik, apa kurang, sedang, atau kurang baik di sini ya. Masing-masing dari eh, pernyataan indikator. Kalau total ini menunjukkan keseluruhan, rata-rata keseluruhan. Itu menunjukkan variabel yang bersangkutan. Ya, artinya rata-ratanya itu apakah baik. Rata-rata daripada pernyataan yang kita buat secara keseluruhan itu, kalau angkanya di sini, itu apakah baik apa tidak untuk kepuasan kerja atau job satisfaction. Ya, yang satu, dua, kita ada tiga variabel. Nah, tiga variabel. Nah, ini sudah dua penjelasan dengan yang tadi ya. Tadi sudah ada tiga. Frekuensi untuk data profil respondennya, kemudian frekuensi untuk pernyataan berapa jumlahnya sangat setuju tidak setujunya, kemudian ada nilai dari min score-nya. Ya. Seingat saya tuh poin hari ini ada 4 poin. Tadi kita sudah perkenalan sekilas tentang SPSS, kemudian membuat tabulasi data dari hasil kuesioner kita yang sudah kita buat, kita sesuaikan, dimasukkan ke dalam bentuk Excel. Kemudian kita coba membuat uji deskriptif, yaitu dari uji frekuensi dan juga uji deskriptif ya, termasuk dari frekuensi. Tadi ada data profil responden, kemudian pernyataan yang setuju tidak setuju, kemudian pada akhirnya kita sampai pada tahap min score. Nah, satu lagi yang berkaitan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, validitas dan uji reliabilitas ini adalah uji asumsi dasar. Itu yang paling dasar sebelum melakukan uji-uji yang lain. Ya. Ujinya itu ada 3 saja sebenarnya. Ada ada 4. Uji deskriptif, uji dasar yang paling penting nih ya. Dasar itu adalah uji validitas dan reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada beberapa uji dia, tapi dalam satu kategori uji asumsi klasik, misalnya uji normalitas, uji multikolonialitas, uji linearitas, uji heterodaktialitas, itu semua dalam kategori uji asumsi klasik. Biasanya umumnya yang diutamakan itu uji asumsi dasar, kemudian uji normalitas data. Jadi ada uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu yang biasanya diutamakan adalah uji normalitas data, bahwa datanya itu harus normal. Ya, setelah itu baru akan melakukan uji yang namanya regresi. Ya, regresi. Sebelum regresi ada juga yang melakukan uji yang namanya korelasi. Jadi nanti pada tahap sharing tahap 2, kita akan coba berbagi lagi yang berkaitan dengan uji asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik itu tadi ada uji normalitas, bagaimana kita melihat normalitas data, mengolah data-data yang normal, uji multikolonialitas, uji heterodaktialitas, uji linearitas. Nah, itu pada tahap yang kedua. Nah, pada tahap sharing yang ketiga nanti baru kita akan masuk pada uji korelasi dan regresi. Ya,
Nah, kalau tahap keempat nanti kalau memang ada waktu tinggal kita mendeskripsikan saja, membahasakan dari hasil olahan data kita. Ya. Nah, tugas kita satu kali lagi yaitu ini bisa disimpan semuanya. Tadi kan kita hapus nih. Kalau sudah setiap olahan mau disimpan ini bisa. Contoh, kita menyimpan data tapi nanti dalam bentuk Word ya. Klik file, ini ada save ya, atau export. Nah, ini kita export. Export saya simpan contohnya ya. Terus saya simpannya di tempat latihan kita tadi. Nah, di sini. Saya simpannya di sini ya. Di tahap 1. Nah, sini saya kasih data dengan deskriptif. Deskriptif mean score. Atau rata-rata. Nanti akan muncul. Ini klik OK. Ya akan muncul. Nah, ini saya hapus ya. Nah, kita dapat melihat apakah data tadi itu tersimpan. Saya coba buka dulu. Kayaknya ya. Oke. Nih. Saya Oke. Nah, di sini sudah ada. Tampak ya di sini. Sudah muncul dia. Sudah tersimpan. Ini kalau kita klik dia akan muncul. Oke, kalau filenya sudah terbuka, nah, saya coba share ya filenya. Dia akan tampil seperti ini. Nah, ini data yang kita olah tadi. Nah, nanti yang kita perlukan kan cuma data ini aja. Ini bisa dipindahkan ke bab 4 kita di script, copy paste, kemudian eh, yang ini juga sampai pada motivasi juga. Sesuai dengan keperluan. Ini hasil orinya ya, hasil dari SPS-nya itu ya sekarang kebetulan kalau datanya tanggal 16 April 2000, jam berapa itu kita ngolah itu sudah kebaca datanya apa segala macam sudah ada. Muncul di sini semuanya data ya. Kalau kita suatu waktu misalnya lupa entah kita ngolah datanya tanggal berapa ya bisa diambil dari ini. Tahu dari yang tadi. Kalau yang tadi kan kita bisa juga dengan menggunakan hal yang seperti ini. Saya kembali lagi ke nih. Oke, ini kita olah tadi ya, ada deskripsinya. Nah, ini sudah contoh aja ya kita oke kan. Nah, ini bisa juga. Ini bisa kita copy paste dari sini. Ini copy kita pindahkan. Saya pindahkan ke dalam bentuk Word ya. Saya pindahkan ke dalam bentuk Word. Ini saya buka Word-nya. Saya share. Word yang sudah terbuka. Nah, kemudian saya paste nih. Taruh kursor, paste. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Ini tinggal kita rapikan aja. Nah, bisa dibuat secara manual seperti itu. Ya, atau yang tadi. Biasanya kalau cuma untuk ngolah data, kita buat seperti yang tadi itu. Yang ini ya, yang save. Ini. Nah, kita buat yang gini. Jadi sudah kita masukkan, kita simpan dalam folder kita. Jadi kapan kita perlu, akan jauh lebih mudah. Ya, selanjutnya kita kembali ke data kita. Nah, ini data kita. Ya, kita akan coba mengolah data untuk uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji validitas reliabilitas sama. Di sini ada analyze. Teman bisa perhatikan di menu barnya itu. Nah, di bawahnya itu ada report, ada deskriptif statistik. Tadi kita sudah selesai bahas deskriptif statistik 2 poin ini.
kita lihat yang validitas dan reliabilitas. Nah, bisa merujuk ke sini. Ini ada skala. Skala, kemudian pilih reliability analysis. Ya, cuma bisa klik. Ini klik, kita klik. Nah, klik. Ya, akan muncul seperti ini. Ya, nah sekarang kita menguji dari item indikator pernyataan yang kita buat. Apakah dia valid dan reliable. Nah, ini bisa di satu juga bisa ya, masukkan setiap pernyataan kita itu, ini pernyataan untuk job satisfaction atau kepuasan kerja, atau kita klik, tekan shift, drag sampai 12 indikator, klik statistik. Nah, di sini bisa dipilih nih. Ini ada item, skala, dan skala item deleted. Nah, ini aja. Yang 3 ini ya. Nah, klik continue. Nah, continue, klik OK. Nah, ini akan muncul. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di samping ininya. Oh, saya share ya hasilnya ya. Kalau kita klik, hasilnya akan muncul. Hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini. Ya. Nah, ini hasil uji validitas dan reliabilitas kita. Nah, lihat di sini. Kalau mau lihat reliabilitas, di sini ada reliability statistik. Nah, ini untuk reliabilitas untuk variabel kepuasan kerja. Itu kerombat alfanya itu 0,909. Ya. Nah, ini ada ukurannya juga. Misalnya kalau dia di bawah 5 itu di kategori dia reliable tapi kategori lemah. Reliabilitasnya lemah. Di atas itu ada 6 berapa itu 7 atau berapa itu kategori kuat. Kemudian di atas 8 9 itu kategori sangat kuat. Nah, dia seperti itu. Dibikin kolom keterangan. Nah, dia reliabilitasnya dari sini. Nah, kemudian bagaimana kita melihat eh, validitasnya. Nah, validitasnya bisa dilihat di item statistic correlation nih. Item correlation. Nah, kita melihatnya itu dari corrected item total correlation yang angka di sini. Ya, angka di sini. Nah, ini namanya R statistik. Angka R statistik. Kita bandingkan dengan R tabel. Kalau R statistik ini lebih besar dari R tabel angka-angkanya itu berarti dia valid. Contoh, pernyataan job description yang pertama 0,65 R statistiknya atau R hitungnya. R tabelnya katakanlah 0,3. Berarti dia lebih besar. Di sini bikin kolom keterangan. Ini valid, 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 valid. Atau menggunakan teori. Kalau sampelnya lebih dari sampel besar, biasanya kalau di atas 50 itu masih memungkinkan dengan menggunakan teori. Jika R hitung nih, atau R statistik ini, lebih besar dari 0,3. Nah, kalau kita menggunakan teori, semua angka di sini lebih besar dari 0,3. Berarti semua item indikator kita ini valid, 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 valid. Nah, kalau semua valid, kita bikin satu saja valid, drag aja kolomnya, jadi kan semuanya valid. Secara keseluruhan, indikator pernyataan dari variabel job description kita 1 sampai 12 itu semuanya valid. Nah, ini untuk melihat validitasnya. Nah, tadi saya katakan di sini juga ada item statistik yang nilai min skornya ini. Ini ada juga. Kalau kita cuma mau menggunakan ini, cukup olah ini, dia tampil ini. Ya, tampil dia. Sama dengan tadi waktu kita mengolah analisis apa tuh? Deskriptif. Contoh ya, kita kembali. Tadi itu. Nah, seperti ini. Set. Sambil ini. 12.
Option. Min. Oke. Nah, ini. Ini yang kita tadi. Ya. Bisa dibuat dalam satu satu ini. Contoh ini kita hapus ya, kita mulai dari awal ya. Contoh ini saya hapus nih. Kita coba hapus supaya lebih mudah nanti ya. Oke. Kosong. Oke. Nah, kita mulai dari awal. Tapi kita mau mau apa tuh? Mau nyimpan secara keseluruhan nih. Kalau tadi kan terpisah dia. Kita riset. Ini untuk statistik frekuensi. Kita klik OK. Maka dia akan tampil ya. Kita share hasil tampilannya seperti ini. Nah, ini. Ini untuk jenis kelamin tadi. Laki-laki ada 36 orang. Perempuan 18 orang. Satu pernikahan, yang belum nikah 11, yang menikah 43. Ya. Ini untuk data awal kita tadi, profil responden kita. Bisa juga kita langsung nih untuk menguji yang lain. Contoh. Tapi frekuensi juga. Kita ambil contoh ya. Masih frekuensi. Kuartis. Oke. Dia akan muncul juga di sini. Nah, perhatikan di sini. Betul ya. Yang jawaban sangat setuju ada 30 orang atau setara dengan 55,6%. Yang setuju setara dengan 42,6%. 23 orang, yang netral satu jawabannya. Ini memasing indikator. Masing-masing per pernyataan. Oke. Kemudian bisa kita simpan lagi. Untuk uji tadi, uji reliabilitas. Kita uji reliabilitas, kita klik statistik. Ini kita klik OK. Nah, ini reliabilitas untuk variabel kepuasan kerja, job satisfaction. Sementara ini untuk validitasnya. Ya. Validitas daripada masing-masing indikator atau pernyataan dari job satisfaction dari 1 sampai 12. Untuk validitas yang lain bagaimana, Pak? Ya, kita analisis lagi. Analisis ke skala, reliabilitas. Kita remove nih. Riset ya, kita riset. Kita masuk, contoh nih, kita masuk ke kita riset dulu. Kita masuk ke indikator pernyataan leadership. Ini ada berapa ya? 15. Bukan semua. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Continue. Oke. Dia akan muncul di sini. Nah, ini untuk reliabilitas variabel kepemimpinan. Ya. Kemudian ini untuk validitasnya di corrected item total correlation-nya. Lebih besar daripada 3, berarti dia di sini valid semua. Coba satu variabel lagi. Di simulasi nanti untuk apanya, untuk tabulasinya nanti, format tabulasinya saya kirimkan, nanti bisa diganti dengan nama item variabelnya masing-masing ya. Dan jumlah respondennya disesuaikan responden masing-masing. Nah, ini yang berkaitan dengan motivasi. Ini reliabilitas variabel motivasinya 0,39. Nah, ini sangat-sangat rendah nih. Sangat rendah, reliabilitasnya itu lemah. Kalau tadi kan kuat, ini lemah dia. Bukan tidak reliable, tapi dia lemah. Nah, kalau yang seperti ini ada data yang miss nih. Sorry, bukan ini. Nah, sini tak ada. Nah, kalau kita perhatikan yang datanya di sini, ini. Nah,
kalau mengacu pada 3 tadi, 0,3 ini tidak valid. Ini tidak valid, ini tidak valid, tidak valid, berarti motivasi 3, 4, dan 5 itu tidak valid. Ini tidak valid, mod 8, mod 9 tidak valid, mod 10 tidak valid. Jadi yang valid cuma mod 1, 2, 6, sama 7. Jadi dari 10 indikator ini 4 yang valid, 6 yang tidak valid. Yang tidak valid ini harus dieliminasi. Nanti di mentor oleh sama pembimbingnya atau diperbaiki. Walaupun di contoh ya, variabel motivasi ini kita tidak tahu pasti apakah di data deskriptifnya itu, min score-nya itu dia baik apa tidak variabel ini. Jadi bisa jadi alasan juga kita mau meneruskan apa tidak. Tapi secara umumnya tingkatnya itu tidak diikut sertakan ya. Banyak yang melakukan hal yang seperti itu. Nah, kalau merasa ragu, kita bisa menambah data ya, atau menghilang datanya. Makanya banyak yang tidak valid. Ini kan yang valid cuma 4 item. Yang tidak valid itu ada 6. Sehingga reliabilitasnya rendah. Sangat rendah. Lemah dia. Dia ada kaitan nih reliabilitas dengan validitas ini. Beda dengan yang tadi kan, yang di atas ini. Kalau kita perhatikan. Nah, di sini dia valid semua. Yang dia valid, reliabilitasnya tinggi. Ini juga valid, reliabilitasnya juga tinggi. Oke ya, gambarnya seperti itu. Nah, kalau sudah selesai untuk uji deskriptif sama uji asumsi dasar, kita dapat menyimpannya. Misalnya file, seperti tadi kita simpan, ekspor. Nah, ini saya simpan di file saya dulu ya, bentar. Nanti bisa kita lanjutkan lagi untuk uji berikutnya. Nah, saya masukkan ke ini aja lah, lebih mudah ya. Ini uji deskriptif, validitas, reliabilitas. Nah, kita simpan. Klik OK. Biasanya dia sudah tersimpan. Ya. Ini saya close, saya coba buka di file saya. Buka ya, share. Bentar. Saya coba lihat. Share. Nah, ini. Nah, ini kan simpannya di file Zoom sharing statistik. Nah, dia sudah muncul di sini. Yang kita simpan tadi nih. Ini kita double klik. Kita mau lihat data kita. Nah, kalau kita buka, lembarnya terbuka, saya share hasilnya. Ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Dari awal kita mengolah untuk frekuensi tadi. Nah, yang ini. Ya, jenis kelamin. Nah, ini yang jenis kelamin. Laki-laki 36, perempuan 18. Satu pernikahan, belum nikah 11. Menikah 43. Tingkat pendidikan SMU 39. Magister 1. Pegawai tetapnya 36. Pegawai tidak tetapnya 18. Jumlah sampelnya harus sesuai ya. 54. Kalau ada lebih berarti ada yang kelebihan kita. Atau ada yang kurang, berarti ada yang kolomnya tidak terisi, kosong. Bisa didetek dari sini jumlahnya. Nah, yang bekerja, lama masa kerja atau masa kerja, kurang dari 2 tahun ada 11. Lebih dari 5 tahun ada 36, 34. Total 54 responden. Untuk frekuensi setuju tidak setuju, kita juga dapat perhatikan di sini. Nah, ini.
Ya, untuk indikator job satisfaction, kepuasan kerja yang pertama, pernyataan pertama itu yang sangat setuju ada 30 orang, setuju 23 orang, atau setara dengan 42,6%. Yang netral ada 1. Untuk pernyataan 2, netral ada 1, setuju 24 orang, sangat setuju, memberikan jawaban sangat setuju ada 29, atau setara dengan 53,7%. Untuk yang ketiga, pernyataan kita yang ketiga, yang menjawab setuju ada 21, yang menjawab sangat setuju 31, atau setara dengan 57,4%. Pernyataan keempat juga sama seperti itu. 27 sangat setuju, 50%. 5 ada 29 responden yang menjawab sangat setuju, atau setara dengan 53,7%. Sangat setuju untuk pernyataan nomor 6. Cara pembacanya seperti ini dijelaskan. Sampai kita tadi min score. Ini untuk reliabilitas ya. Reliabilitas kita juga ada simpan di sini. Nah, ini untuk reliabilitasnya daripada variabel kepuasan kerja. Nah, ini untuk validitasnya dari masing-masing indikator kepuasan kerja. Begitu juga dengan reliabilitas motivasi apa kepemimpinan. Ini validitasnya, kromat alfanya. Ini untuk validitasnya dari kepemimpinan atau leadership. Kemudian motivasi, ini reliabilitas, kromat alfa untuk motivasi, angkanya. Ya, ada 10 item pernyataan. Nah, ini untuk R hitungnya atau R statistiknya berbandingan R tabelnya untuk validitasnya. Ya, sudah selesai kita. Ya, nah, 1 ada yang kurang tak ya? Yang min skor. Kita lihat ya. Nah, tinggal pendidikan. Sangat setuju, tidak setuju. Oh ya, uji min skor yang belum ya. Nah, uji min skor yang belum. Coba. Nah, uji min skor yang ini. Nah, yang ini. Oke. Saya share ya. Deskriptif statistik. Ini bisa ada waktu berapa menit olah deskriptifnya, frekuensinya dulu simpan dengan nama frekuensi. Ada waktu lagi running deskriptif statistiknya simpan. Ada waktu lagi running untuk validitas reliabilitasnya simpan. Besok ada waktu lagi running untuk uji asumsi apa tuh? Asumsi klasiknya simpan. Nah, ada waktu lagi running untuk uji regresinya, uji F sama uji T-nya simpan, dah selesai. Nah, baru dipindahkan ke dalam bentuk Word ya, dipindahkan ke empatnya hasil dan pembahasan. Ini baru hasil. Nah, hasil dari statistik ini hasilnya kita berikan keterangan atas hasilnya masing-masing ini. Belum kita bahas, baru kita kasih keterangan. Nah, nanti baru kita buka pada bagian pembahasan. Ini kan hasil. Makanya di papan juga hasil dan pembahasan. Nah, inilah hasil dari data kita. Termasuk data yang tadi itu. Data yang ini. Bentar ya. Kita buka ini. Nah, ini kan baru hasil. Nah, hasil profil data responden kita. Jumlah laki-laki ini berhasil. Nah, kita berikan sedikit penjelasan. Ya,
Kemudian yang berikutnya juga masih hasil. Di bawahnya itu. Nah, ini hasil semua, hasil olahan data SPS, validitas juga gitu, redabilitas juga hasil. Cuma kita beri penjelasannya, sedikit pembahasan tentang kalau ada variabel-variabel yang tidak item indikator tidak valid yang kita berikan penjelasan tidak valid itu yang mana-mana. Contoh tadi ya, motivasi singkat saya tadi ya. Tidak valid itu, nah ini. Nah ini, misalnya ini yang tidak valid, tidak valid, kita kasih tanda. Tuh, kita tanda merah. Nah, itu yang valid. Ini yang tidak valid. Ini kasih tangan valid, valid. Ini tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid. Yang tidak valid itu tidak kita ikut sertakan untuk proses selanjutnya. Jadi yang kita ikut sertakan nanti 1, 2, 3, 4 yang valid saja. Nah, pada waktu kita olah data uji normalitas nanti, dia tidak menjadi 10 lagi, dia hanya menjadi 4 indikator. Karena 4 indikator ini yang mewakili, ya, yang mewakili yang mampu menjelaskan variabel motivasi. Kalau yang tadi itu semuanya valid, ke-12-nya atau ke-15-nya itu semuanya mampu menjelaskan variabel kepuasan kerja, job satisfaction, dan leadership, kepemimpinan. Nah, indikator yang kita buat ini, pernyataan yang dibuat ini, yang mampu menjelaskan variabel motivasi itu hanya 1, 2, 3, 4 yang mewakili. Yang ini tidak menjelaskan. Jadi kita pakai yang mampu menjelaskan variabel motivasi dari indikator motivasi yang kita bangun, apa itu yang kita buat pernyataannya seperti itu. Oke ya. Nah, mungkin sharing untuk hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan saya kembalikan ke MC atau host. Silakan Pak Daris, terima kasih semuanya. Tolong absensinya diisi ya. Baik. Baik, terima kasih Pak Hazrianto telah menyampaikan materi tentang tadi ya SPSS. Tadi yang dibahas tadi bagaimana kita membuat tabulasi data, lalu bagaimana kita melakukan analisis deskriptif, lalu ada uji validitas dan reliabilitas. Teman-teman bisa mencatat dulu itu. Jadi statistik deskriptif tadi, lalu uji validitas dan reliabilitas. Untuk bisa ditelusuri lagi di mungkin YouTube ya, pelajari tutorialnya lagi. Nah, jadi sampai situ dulu untuk malam ini. Silakan, mungkin jika ada ya, teman-teman yang mau ditanyakan silakan. Silakan, mungkin boleh raise hand dulu atau boleh langsung aja. Silakan. Ya, Jeffrey, Pak. Jeffrey, baik Pak Ya. Jeffrey Yadi, silakan. Pak Daris atau Pak Has. Tadi kan setelah kita save itu kan larinya ke watch ya dari IBM, SPSS, viewer atau tampilan pas ngolah data kan. Itu ada beberapa kolom saya tengok yang mungkin tidak bervalue. Ada kayak mention missing. Habis itu setiap kolomnya ada 000, terus ada filter bla bla bla, habis itu dibikin dalam kurung non. Itu berarti kita bisa aja eliminasi atau bisa take out ya. Maksudnya untuk modified-nya bisa di SPSS-nya itu ya sebelum di save ya. Kan nggak semua kolomnya terisi dengan hasil dari statistik tersebut itu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung jawab aja ya. Ya, Nah, Baik, baik. ya, terima kasih Pak Jebredi. Tadi gini, apa tuh? Kalau nyimpan kita mau cepat tuh. Nah, mau cepat, tapi kalau mau lebih rapi tadi, biasa kan saya nyimpannya manual tadi. Jadi yang dari SPSS itu kita yang perlu-perlunya saja. Kalau yang tadi yang kita simpan itu kan secara keseluruhan itu kan dia betul-betul apa ya?
eh, dari data, memang dari tanggal, dari apa segala macam, dia betul-betul detail ya. Sementara tidak semua data di situ kita perlukan. Nah, jadi ya, kalau kita ngambil dari SPSS, tadi itu hasil SPS itu bisa langsung kita copy paste saja. Nah, saya share lagi ya, contoh kita buka SPS ini masih kebetulan, inilah contoh untuk buka, yang kayak gini. Ini kalau kita simpan, dia akan muncul. Data ini muncul, note yang tadi juga muncul dia. Semuanya muncul. Nah, ini bisa kita klik di sini. Klik aja, kita perlu data ini aja misalnya. Kita klik, ini bisa kita file, copy di sini. Kalau saya biasa langsung klik di sini, saya langsung copy nih. Nah, saya klik kanan, contoh ya, klik di sini. Nah, di sini bisa copy, kemudian kita buka file Word. Contoh saya buka satu file Word, kosong, saya share ya. Nah, sudah kita copy, saya share file Word kosong nih. Nah, ini klik kanan bisa paste, atau saya biasanya langsung aja nih. Ini di sini ada paste. Nah, kita akan seperti ini. Nah, cuma data ini kan masih belum ini ya. Nah, kalau kita mau rapikan, kita tinggal rapikan aja. Nah, ini kan masih data apa ya? Masih bagian aslinya juga lah. Nah, jadi kontribusi kita di sini apa? Contoh, kontribusi kita perlu tak ini? Kalau ini kita tidak perlu, tidak kita jelaskan, kita boleh del. Nah, di sini kita kasih keterangan atau inter interpretasi untuk menjelaskannya. Nah, di sini kita tambah lagi, di sini item. Item ini kan pertanyaan. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, di sini misalnya eh, sangat baik. Nah, ini sangat baik, sangat baik. Di sini misalnya baik. Ini keterangan, inilah kontribusi kita di sini. Karena orang tidak paham dengan angka ini, maksudnya angkanya apa begitu. Nah, itu. Kalau mau modif lagi, ini bisa dibuat dalam bentuk Excel. Saya kasih contoh ya. Ini saya copy. eh, copy. Bentar. Saya buka Excel ya. Bentar ya. Nah, kalau mau ngeditnya itu lebih mudah ngeditnya di Excel. Saya buka file Excel. Bentar. Lihat dulu Excel. Saya share nih. Sudah terbuka belum Excelnya? Submit. Ya. Coba. Ya. Ini Excel. Nah, ini Excel yang sudah terbuka. Ini bisa saya paste nih. Yang tadi itu. Sorry. Ya. Yang kita di apa tuh? Kita copy di Word tadi itu. Mana yang di Word? Nah, Word kita ini. Ini bisa kita copy. Kita paste di sini. Oh, ya. Nah, ini. Nah, ini akan lebih mudah kita ngaturnya. Ini. Nah, inilah sebenarnya kontribusi kita nih. Dari hasil aslinya. Nah, di sini bisa di total rata-rata. Kita juga yang ngedit nih. Nah, total rata kita hanya gunakan yang di sini aja. Nah, itu. Nah, ini bisa langsung kita nih. Average. Nah, ini. Oh, sorry. Ini. Oh, tak. Ini saya. Oke, dulu. Contoh tadi ya. Oke. Nah, ini bisa kalau yang ini harus gini contoh ya.
Itu eh, kalau bisa buat apa tuh ratanya itu bisa, kalau tidak bisa juga dengan seperti ini. Oh, karena dia ini ya, apa namanya itu? Titik nih ya, titik bisa ya. Ya, kita buat manual aja lah. Contoh nih, yang saya bilang tadi total ratanya itu, ini tambah. hmm, Untuk validitas tadi sama juga. Bisa kita set dulu di Excel biar dia rapi. Kalau masuk di Word-nya nanti akan jauh lebih rapi dia. Oke, ini bisa langsung langsung nih. Tuh, bagi 12. Jadi 12 permintaan. Mau dia. Mau, mau juga. Di pakai kurung 12. Kita mau mitur ratanya tapi cara manual atau juga. Mau dia. Nah, kalau untuk ini dia dijumlahkan semua nih. Bagaimana caranya ya? Kita copy, kita coba pindahkan di sini, paste value. Belum, juga. Final jenderal. Nah, yang jelas angka ini apa tuh angka yang di sini. Angka di sini ada penjumlahan ini dijumlahkan semua. Berapa dapat totalnya dibagi dengan 12. Item dia ratanya di sini. Nanti saya bilang tadi apa bisa kita edit kalau di sini misalnya baik semua di sini kita bisa satu aja buatnya. Nah, di sini juga misalnya kalau di bawahnya baik juga Ctrl C dia ke satu aja. Dia tidak banyak waktu cek Trinity-nya tidak banyak kena. Oke, Pak. Pembacaan sama. Terima kasih. Hmm. Oke, saya kira seperti itu. Dia tidak mesti hasil dari apa tuh? Hasil dari apa namanya itu? Dari SPS-nya, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Klik. Oke, kembali ke yang lain. Absensi, Ya, absensinya tolong diisi ya. silakan bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, kita lama nih dah. Jadi ini rata-rata sedang bimbingan skripsi nih ya, di Pak Sumarji ya. Kemudian ada Pak Yasriful, Arum, Itu Dirman. khusus yang guna
yang menggunakan apa tuh? Yang menggunakan Smart PLS ya, yang menggunakan yang menggunakan SPS, yang menggunakan Smart PLS nanti lain lain ini ya domainnya. Karena kemarin ada request dari teman dosen bimbing itu untuk SPS, makanya kita coba mudahan terkejar. Nanti kan kita recordkan ini tutorial ini supaya nanti eh, bisa diulang-ulang gitu. Nanti ada YouTube-nya, kemudian juga dapat mencari referensi rekomendasi dari YouTube yang lain gitu. Nah, kalau terkait tadi apa tuh? Terkait dengan kreativitas misalnya data olahan SPS tadi tuh, kita mau kreatif itu kreativitas kita sendiri tuh. Contoh, tadi itu kan kerombat alfanya kan terpisah itu untuk masing-masing variabel ya, terpisah. Nah, kita harus punya kontribusi bagaimana kita berkreatif sendiri. Misalnya kerombat alfanya variabelnya itu kita tulis nama variabelnya job satisfaction, kemudian leadership, kemudian motivasi di sampingnya kerombat alfanya. Kerombat alfa untuk job satisfaction berapa, leadership berapa, kemudian motivasi berapa. Di sampingnya nomor item indikatornya. Contoh job satisfaction tadi ada 11 indikator, leadership ada 15 indikator, kemudian motivasi ada 10 indikator di sampingnya buat keterangan. Nah, korombat alfa untuk job satisfaction itu kuat, sedang atau rendah. Nah, untuk leadership kuat, sedang atau rendah sesuai dengan angka korombat alfanya. Jadi dia cukup dalam satu variabel, cukup dalam satu tabel, tidak harus tiga. Nah, seperti itu. Nah, itu Oke, siap, Pak. Oke. apa istilahnya kreativitas kita. Karena kalau semuanya mengikut model di situ, itu dari segi format aja cek pasti formatnya sama semua itu. Bagaimana membuat formatnya itu berbeda dari hasil yang rata-rata orang buat. Jadi ketika cek format tabel pun bisa dimodifikasi. Nah, kalau format tabelnya sama dengan nanti dia kena, walaupun tak banyak dia tetap kena karena tabelnya sama formatnya. Nah, jadi pintar-pintar kita, ya. Nah, silakan kembali ke forum. Ya, silakan. Yang mau ada pertanyaan? Ini rata-rata sedang sebar kuesioner ya. Dengan dosen pembimbingnya sedang sebar kuesioner ini. Jadi sebar kuesioner ini kita pun harus waspada bagaimana membuat pernyataan. Di dalam kuesioner itu kalimatnya jangan membingungkan responden, maksudnya apa kan? Karena itu akan membuat nanti hasilnya jadi tidak valid, tidak reliable seperti tadi. Karena responden itu tidak bisa kita ukur ya. Mereka sendiri bingung bacanya atau apa. Ya, Atau kita itu mengasih nah itu perlu diingat, perlu ditegaskan lagi Pak Dari, saya izin. Karena kalau misalnya tadi aja contoh ya, simulasi tadi, motivasi itu masih untung masih ada 4 katakanlah yang valid. Bayangkan kalau 10-nya tak valid gitu. Nah, ini variabelnya kan jadi itu mungkin ada kekeliruan juga lah. Ada juga yang melakukan hal seperti ini, tapi kan tak mungkin. Istilahnya orang ngeliat lagi misalnya yang tidak valid tadi itu dilakukan perbaikan kuesionernya, pernyataannya diperbaiki lagi, disebarkan lagi, tapi eh, apa istilahnya apa ya, eh, ulang menyebarkan lagi. Nah itu kendalanya. Makanya sebenarnya sebelum menyebarkan ke sampel yang lebih, dia ada pre, pre, primary test. Primary test itu 30 sampel saja yang mewakili. Kalau 30 sampel valid, dianggap valid untuk yang lainnya. Nah, dia sebarkan. Kalau kita kan tidak kita sebarkan semua nih. Kita sebarkan semua, ada 50 lebih atau 100, kita sebarkan semua. Nah, kalau seandainya tadi itu yang variabel motivasi tadi itu kita punya hanya 6 saja, pas kebetulan 6 indikatornya itu, motivasi itu kan sebenarnya tak banyak tuh. Dia punya pernyataan mungkin 5. Kalau dia ada indikatornya cuma 5 ya, ada 5, kita buat masing-masing indikator cuma satu, 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 kita cuma dapat 5. Kalau di 5-nya tak valid, habis kita. Makanya kadang ada dipecahkan menjadi 5 sampai 7 bahkan lebih.
Nah, jadi satu indikator kita pecah menjadi dua pernyataan, dua turunan dari indikator itu. Kita buat jadi dua kuesioner pernyataannya. Berarti kalau 5 itu berarti ada 10 di situ. Nah, kalau sebagiannya tidak valid itu masih ada bisa cover dari pernyataan yang lain itu. Oke, terima kasih Pak Daris. Kembali ke Pak Daris. Ya, baik teman-teman. Silakan yang ada mau pertanyaan mungkin kendala di lapangan saat sebar kuesioner atau bagaimana. Yang jelas, kita menyebar kuesioner itu kepada sampel yang kita tuju. Jangan nanti disebar ke yang bukan sampelnya. Misal sampelnya di PT Satnusa ya, memang di PT Satnusa kita sebar. Jangan disebarkan ke tetangga, kemana-mana. Nanti mereka nggak paham. Pertanyaan kita tuh misalnya tentang motivasi kerja, yang kita tanya tetangga kita yang bukan kerja di Sanusa misalnya. Nah, dia pasti nanti hasilnya tuh jadi kacau. Ini kita, SPSS kita kan. Tidak valid lah, tidak reliable lah. Jadi memang saat penyebaran kuesioner itu kita benar-benar dari pernyataannya sudah disusun sedemikian rupa kan saat bimbingan dengan dosen bimbing kan itu dibaca tuh. Bahkan ada yang saya mendapat tuh harus dibaca dulu oleh 2 dosen lain disetujui untuk supaya pernyataannya itu tepat sasaran yang dengan yang diukur ya. Ya mungkin teman-teman silakan. Ada yang kita ini aja jangan ragu-ragu ya silakan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan silakan. Ya, nanti kalau misalnya ada perlu lain masa, perlu kendala-kendala apa kan bisa diskusi, kita adakan sesi khusus nanti. Iya, jelas datanya sudah ini semua ya, istilahnya sudah terkumpul nanti kan format Excel juga saya kirimkan, jadi tinggal merubah apa pernyataannya sesuaikan dengan pernyataan masing-masing, kemudian menginput data masing-masing. Nah, kemudian mulailah mengolah datanya, nanti hasil data olahan itu ya dapat didiskusikan dengan pembimbingnya. Nah, memudahkan pembimbingnya kan seperti itu. Nah, kalau pembimbingnya pasti cepat aja dia ngecek, kirim data tabulasi Excel sebentar aja dia ngecek kan gitu. Nah, data itu dikirim ke tabulasi yang ke pembimbing juga. Ketika Anda mengirim hasil olahan Anda, pembimbingnya langsung ngecek, oh sama, berarti benar data itu. Nah, bisa langsung diskusi untuk membuat pada bab 4 berkaitan dengan hasil dan pembahasan untuk tindak lanjut. Oke, kembali ke forum. Silakan. Kalau tidak ada, kita closing dan kita siap nanti untuk sesi sharing tahap 2 itu tentang yang kaitannya dengan uji asumsi klasik ya. Karena normalitas data itu sangat-sangat perlu. Kalau tidak, kita tak dapat melakukan uji regresi di SPS. Hanya sebatas korelasi. Nantilah kita lihat. Kita kan tidak tahu nih data kita nanti hasil sebaran kuesioner kita itu apakah valid tidak valid, apakah dia normal tidak normal. Dua kunci itu saja. Paling tidak ada yang mewakili asumsi dasarnya. Itu salah satunya validitas dan reliabilitas. Asumsi klasiknya itu yang mewakili normalitas. Datanya masih normal. Kalau datanya normal, kita dapat lanjut uji regresi. Karena syarat di SPS itu, untuk uji regresi itu wajib datanya harus normal. Nah, kalau tidak normal, dia tidak punya hak untuk apa? Tidak direkomendasi untuk uji regresi. Hanya uji korelasi. Nah, korelasi untuk data yang tak normal juga terbagi dua dia. Ada korelasi data yang normal dan ada korelasi data tidak normal. Kalau korelasi uji hubungan itu, uji korelasi untuk data yang normal itu dia menggunakan Pearson correlation. Kalau data yang tidak normal dia menggunakan Superman atau Kandal. Nah, seperti itu. Mungkin agak sedikit berubah nanti judul penelitiannya. Jangan pula dipaksakan. Ya, kalau datanya tidak normal ya harus dilakukan treatment. Setelah dapat semua sudah dilakukan treatment juga datanya tak normal dipaksakan untuk regresi. Dia secara kaidah ilmiahnya tidak 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 nyambung dia, tidak masuk. Mungkin solusi lain yang bisa dipakai itu tidak menggunakan SPS. Ya, salah satunya adalah Smart PS. Smart PS ini dia tidak mensyaratkan normalitas data, tidak mensyaratkan data harus normal. Selain itu semuanya mensyaratkan data normal. Nah, itu bedanya.
SPS dengan Smart PS. Oke, silakan kembali ke teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak nanti silakan diakhiri sama moderator. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan, teman-teman? Ya, jadi ini artinya tadi file SPS saya kirim ke Arum, tadi nggak tahu bisa dibuka atau nggak ya. Jadi mungkin kalau bisa sama Arum, minta sama Arum nanti versi 25 SPSS. Google Drive, kayaknya harus di-download dia 25 mega atau berapa tuh? 2 giga atau berapa itu? Nggak besar ya. Laptopnya pun Ya. harus mendukung juga. Nah, kalau bisa nanti saat sidang skripsi itu laptopnya yang lancar, karena kita mungkin akan bertanya gimana cara mengolah datanya, gimana bisa keluar hasil yang ada di print itu. Jadi ya dipersiapkan semuanya ya, latihan dari sekarang. Itu bagus kalau punya yang versi terbaru ya, dia 25. Saya tadi itu sebenarnya sih, karena di laptop saya masih gunakan yang 24 tuh. Cuma itu nanti teman-teman gini aja. Biasanya kan dia ada disesuaikan dengan apa ya, perangkat komputernya. Nah, kalau perangkat komputernya tidak mendukung untuk apa versi 25 ya yang mendukung versi berapa gitu. Kalau dia mendukung lebih bagus kan gitu. Nah, macam laptop lama saya itu versi baru tidak dukung dia. Nah, karena dia harus Windows harus apa ada bawaan dari laptopnya juga seperti itu. Nah, itu mungkin nanti bisa inilah kalau ada kendala nanti minta bantu sama teman IT di kampus atau dengan pembimbingnya lah. Nanti pasti ada solusinya tuh dari pembimbingnya untuk installnya. Tadi bagi tahu ya si Arum ya, nanti bisa kontak juga lah si Arum apa mintakan eh, softwarenya. Saya kemarin pernah kirimkan ke Andri, maka ingat saya di mana nyimpannya. Ya, terima kasih Pak Daris. Baik, rasanya sudah tidak ada yang ini, tidak pertanyaan nih, sudah jam 10. Mungkin sini saatnya kita tutup ya untuk tahap 1 ini. Jadi untuk teman-teman tugasnya itu tadi, materi kita tadi ya, statistik deskriptif sama uji validitas dan reliabilitas didalami lagi. Kemudian tadi ada link apa tadi di diskusi ini mungkin bisa juga dibuka. Karena mungkin ini dasarnya untuk kita bisa lanjut ke tahap 2 dan 3 di pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, kita tutup ya, Pak Azri dan Pak Bambang, kita tutup ya. Pak Bambang Ya, masih di silakan Pak kampus Daris. nih. Ya, silakan. Baik, demikian saja teman-teman. Terima kasih Pak Materi, Pak Azrianto, dan Pak Bambang, dan teman-teman mahasiswa semuanya yang telah berpartisipasi di dalam sharing SPSS tahap 1 ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam Pak Bang. Izin. Hati-hati di jalan ya Pak Bambang. Oke, Kasihan siap. Bapak. Pak Bambang.